Om Swastiastu. Semua Ibu yang sudah menjadi moderator, terima kasih kepada Pak Bulan Bahasa dosen Komunikasi Siang dan Ibu Juliana sebagai dosen Komunikasi 2 dan juga Bapak Yoga selaku Komunikasi Siang yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Sebelumnya, adapun yang menjadi judul dari proposal yang pada hari ini adalah kolaborasi penyuluh agama Hindu dengan Radio Republik Indonesia Singaraja dalam meningkatkan ajaran agama Hindu masyarakat Belanda. Adapun yang menjadi agenda presentasi saya pada ujian proposal ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada bagian proyek pusaka, dan juga yang ketiga ada metodologi. Di bagian pendahuluan ini ada poin-poin penting, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat ada manfaat penelitian. Adapun yang menjadi poin-poin penting penyusunan latar belakang ini yaitu saya menggunakan sistem dari umum ke khusus, yang dimana dari mulai dari agama Hindu, kemudian tantangan agama Hindu, penyuluh agama Hindu, kemudian tantangan penyuluh agama Hindu. Nah, di bagian tantangan penyuluh agama Hindu ini saya menyampaikan 2 poin, yaitu karena keterbatasan jumlah penyuluh agama Hindu dan juga kendala waktu masyarakat untuk mendengarkan penyuluhan agama Hindu. Kemudian yang paling terakhir yaitu terjalinnya kolaborasi penyuluh agama Hindu Kabupaten Beleng dengan RRI Singaraja. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penyusunan proposal ini yaitu yang pertama, mengapa penyuluh agama Hindu berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia Singaraja dalam meningkatkan pemahaman ajaran agama Hindu masyarakat Beleng. Yang kedua, apa faktor penghambat dan juga pendukung kolaborasi penyuluh agama Hindu dengan Radio Republik Indonesia Singaraja dalam meningkatkan pemahaman ajaran agama Hindu masyarakat Beleng. Yang ketiga, bagaimana implikasi dari kolaborasi penyuluh agama Hindu dengan Radio Republik Indonesia Singaraja dalam meningkatkan pemahaman ajaran agama Hindu masyarakat Beleng. Di bagian tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan terperinci dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga lembaga pendidik baik formal maupun non formal mengenai judul dari penelitian ini. Yang menjadi tujuan khusus yaitu yang pertama, untuk mengetahui mengapa penyuluh agama Hindu berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia Singaraja dalam meningkatkan pemahaman ajaran agama Hindu masyarakat Beleng. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apa faktor penghambat dan juga pendukung kolaborasi penyuluh agama Hindu dengan Radio Republik Indonesia Singaraja dalam meningkatkan pemahaman ajaran agama Hindu masyarakat Beleng. Poin yang ketiga, yaitu untuk mengetahui bagaimana implikasi kolaborasi penyuluhan agama Hindu dengan Radio Republik Indonesia Singaraja dalam meningkatkan pemahaman ajaran agama Hindu masyarakat Beleng. Adapun manfaat penelitian ini juga dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Mana manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi Islam Putra Singaraja mengenai kolaborasi penyuluh agama Hindu dengan Radio Republik Indonesia Singaraja dalam meningkatkan pemahaman ajaran agama Hindu masyarakat Beleng. Kemudian manfaat praktisnya yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, bagi staf Putra Singaraja dan bagi kantor Kementerian Agama Kabupaten Beleng. Untuk bab 2 itu kajian di bab 2 ini terdapat 3 poin penting yang akan dijelaskan pada proposal penelitian yaitu yang pertama ada kajian pusaka, konsep dan juga teori. Di bagian kajian pustaka dia mengambil 5 penelitian yang sudah terdahulu. Yang pertama ada Ardi pada tahun 2015 dengan judul Aktivitas Dakwah Radio Republik Indonesia Pro 19375 FM Bogor. Kemudian ada Andesta tahun 2017
dengan judul Produksi Siaran Dakwah Islamiyah di Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Yang ketiga ada Angelica dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Strategi Penyuluh Agama Hindu dalam Meningkatkan Pemahaman Ajaran Agama Hindu dengan metode bercerita di Panti Asuhan Ganesha Sepanang Jagarata Belum. Kemudian yang keempat ada AMI pada tahun 2021 dengan judul Peran Penyuluh Agama Hindu dalam meningkatkan pemahaman agama pada masyarakat di Kelurahan Pamulung Barat, Kecamatan Pamulung, Kota Tangerang Selatan. Yang kelima, ada Wiwi dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Buleleng pada masa new normal. Kelima kajian pustaka ini memiliki kontribusi bagi penelitian yang itu sebagai sumber referensi dan juga acuan yang relevan karena terkait dengan judul penelitian yang diambil. Kemudian di sini ada konsep yang ada tiga, yaitu pertama kolaborasi. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak, yang menerima akibat dan juga manfaat. Yang kedua ada penyuluh agama Hindu. Penyuluh agama Hindu diharapkan terus meningkatkan pemahaman, wawasan, dan juga pengembangan diri serta teknik penyampaian kepada masyarakat sehingga dapat menjadi teladan yang baik di masyarakat. Yang ketiga yaitu peningkatan pemahaman ajaran agama Hindu. Peningkatan pemahaman ajaran agama Hindu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mampu merubah seorang yang awalnya tidak paham menjadi paham secara utuh atau menambahnya pemahaman mengenai ajaran agama Hindu. Kemudian di sini dia menggunakan tiga teori, yaitu yang pertama ada teori kolaboratif governance oleh Ansel dan Gas. Ada serangkaian pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif, yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset. Teori yang kedua yang menggunakan teori perubahan sosial dari King Davis. Perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur gejala yang normal dan tidak ada satu masyarakat yang berhenti pada suatu titik tertentu panjang masa. Kemudian di bagian teori yang ketiga yaitu use and effect oleh Sven Windal. Dalam teori ini, konsep use atau penggunaan merupakan bagian yang paling penting dari pemikiran ini, karena pengetahuan mengenai penggunaan media dan penyebabnya akan memberikan jalan bagi pemahaman dan perkiraan tentang hasil dari suatu proses komunikasi massal. Kemudian di bab 3 metodologi penelitian ini ada poin-poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama jenis dan pendekatan penelitian, yang kedua lokasi dan waktu penelitian, yang ketiga jenis dan sumber data, keempat objek dan subjek penelitian, kelima teknik penentuan informan, keenam teknik pengumpulan data, dan ketujuh teknik analisis data. Jenis dan pendekatan penelitian. Bagian jenis pendekatan penelitian ini dia mengambil metode penelitian kualitatif. Dan untuk pendekatan penelitian dia menggunakan pendekatan fenomenologi. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitian ini dia mengambil di Radio Republik Indonesia Singaraja. Dan untuk waktu penelitian ini dilaksanakan tentang waktu penelitian selama 3 bulan. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif yang berbentuk informasi sebagai gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah. Kemudian sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan juga sekunder.
Untuk sumber data primer ini diperoleh melalui informan, melalui wawancara di kantor RRI Singaraja dan juga wawancara dengan penyuluh agama Hindu Kabupaten Belum. Kemudian data sekunder ini diperoleh dengan metode observasi yang mana mengamati secara langsung atau dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dan dokumentasi. Kemudian objek dan subjek penelitian. Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah kolaborasi penyuluh agama Hindu dengan Radio Republik Indonesia Singaraja dalam meningkatkan pemahaman ajaran agama Hindu masyarakat Beleng. Kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Beleng yang menjadi pendengar siaran penyuluhan agama Hindu melalui Radio Republik Indonesia Singaraja. Selanjutnya teknik penentuan informan. Penulis menggunakan teknik snowball sampling. Teknik ini dipilih untuk menentukan informan dalam lokasi penelitian yang cukup luas dan juga sampel yang dipilih berdasarkan informasi kunci, sehingga dapat memberikan informasi yang maksimum. Di bagian metode pengumpulan data, di sini penulis menggunakan 4 tahap, yaitu pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada perpustakaan, dan yang keempat ada teknik dokumentasi. Kemudian metode analisis data. Yang pertama yaitu ada reduksi data menurut Sugiono. Adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang menjadi topik penelitian, mencari tema dan polanya. Pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan juga mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian penyajian data menurut Sugiono, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berbentuk uraian singkat agar hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kemudian ada penarikan kesimpulan dari Sugiono. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan masih akan terus berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Baik, demikian presentasi dari proposal yang telah saya buat. Untuk waktu saya kembalikan ke Ibu Dwi Oktaviana selaku sekretaris Joni. Terima kasih Nuri, silakan duduk untuk mencatat apa saja yang akan disampaikan oleh penguji ya.